Setelah kamu menjelajah menjadi naga penghancur dunia, kamu mengadopsi seorang gadis manusia. Namun, siapa sangka gadis ini ternyata adalah reinkarnasi dari kaisar wanita ras manusia. Di kehidupan sebelumnya, dia berperang di berbagai tempat, menyelamatkan ras manusia dari bahaya yang mengancam. Namun, saat dia bertarung melawan raja ras asing, dia malah dikhianati dan diserang secara tiba-tiba oleh orang terdekatnya. Di saat-saat kritis, dia memanggil sihir rahasia. Secara tak terduga, dia terlahir kembali di wilayah terlarang yang penuh dengan ras asing. Tepat baru saja, kamu mematahkan leher kepala singa emas hanya dengan satu tamparan. Kepala singa itu jatuh ke tanah. Saatnya menikmati rampasan perang. Memikirkan kepala singa yang dimasak merah. Air liur kamu mengalir tanpa sadar dari sudut mulut. Namun, di detik berikutnya, pandanganmu yang tak sengaja melirik. Seketika itu membuatmu agak tidak bisa menahan diri. Tunggu dulu. Kenapa ada seorang anak kecil di sini? Leng Qingqiu sekarang sedang mengalami momen paling putus asa dalam hidupnya. Pertarungan antara naga hitam dan kepala singa emas membuatnya ketakutan dan cemas. Bahkan pada masa kejayaannya, dia tidak memiliki peluang melawan dua monster ini. Apalagi sekarang dia sudah menjadi anak kecil. Dia hanya bisa berdoa dalam hati, agar dirinya tidak terkena dampak dari gelombang pertempuran mereka. Dalam ketegangan Leng Qingqiu, pertarungan akhirnya berakhir. Dia selamat hingga akhir. Namun belum sempat dia menghela napas lega. Dia bertatap mata dengan naga hitam. Kamu terkejut melihat Leng Qingqiu yang berbaring di tanah. Leng Qingqiu berusaha menurunkan keberadaan dirinya. Lihat apa yang saya temukan. Di sini ada seorang anak manusia. Ada banyak ras di wilayah terlarang ini. Dan dalam bentuk burung. Dalam bentuk binatang. Bahkan kamu sudah pernah melihat monster tipe mineral. Tapi satu-satunya yang belum pernah kamu lihat adalah seorang manusia. Ini adalah orang hidup pertama yang kamu lihat setelah kamu berpindah ke sini. Kamu tiba-tiba menyadari. Karena di sini ada anak manusia. Apakah ada orang lain yang terlibat? Kamu tiba-tiba mengepakkan sayapmu. Tubuh besarmu melayang ke udara. Angin kencang yang mengamuk hampir saja menerbangkan Leng Qingqiu yang ada di tanah. Dalam penerbangan, mata naga merahmu melihat sekeliling. Tanpa menyembunyikan rasa ingin tahumu terhadap wilayah terlarang. Sikap yang mencolok itu menarik perhatian. Keberadaan yang kuat di dalam bayangan merasa tidak puas. Menganggap bahwa naga hitam ini benar-benar sedang menantang mereka. Namun pada akhirnya, tidak ada kekuatan yang muncul. Sementara itu, kamu merasa sedikit kecewa dan mengalihkan pandanganmu. Tidak ada orang dalam jangkauan pandangan. Kamu tidak melihat selain anak kecil yang ada di tanah. Selain satu manusia yang lain di luar itu. Lalu, dari mana anak manusia ini muncul? Apakah dia datang dari luar wilayah terlarang? Tapi terlepas dari bagaimana anak manusia ini datang, dibandingkan dengan dirimu sendiri, anak kecil ini sedikit menggemaskan. Meskipun kamu dulu juga reinkarnasi menjadi seekor naga muda. Tapi harus diingat, tubuh naga muda jauh lebih kuat dibandingkan anak manusia. Pertumbuhan juga cukup cepat. Inilah yang membuatmu selamat di tengah wilayah terlarang yang penuh dengan krisis. Sedangkan anak manusia ini berbeda. Jika tidak ada halangan di wilayah terlarang ini, dia mungkin tidak bisa bertahan lebih dari sehari. Namun, dia juga cukup beruntung. Karena dia bertemu dengan dirimu. Kamu yang sudah basah hujan tidak ingin membiarkan anak malang ini mengalami kesengsaraan sekali lagi. Dengan pikiran seperti itu, kamu mengendalikan sayapmu. Makanan perlahan-lahan jatuh ke tanah hati hitam. Tubuh besar itu jatuh ke tanah. Saat keempat kaki menyentuh tanah, massa besar itu langsung membuat permukaan tanah bergetar sedikit. Keempat cakarmu juga sedikit terjebak di tanah. Setelah mendarat, kamu berencana untuk mengamati anak manusia ini dari dekat. Namun, kamu benar-benar lupa bahwa sekarang kamu adalah seekor naga raksasa. Terutama setelah baru saja melewati pertempuran yang sengit. Tubuhmu masih menyisakan darah segar dan aura mengerikan. Anak manusia itu menatapmu dengan bingung. Sama sekali tidak bereaksi. Seolah-olah terkejut hingga tidak bisa bergerak. Lalu matanya terpejam. Dia langsung pingsan. Apakah ini tidur? Atau dia pingsan karena aku? Kamu menggaruk pipimu dengan satu cakar. Sesaat merasa bingung. Tapi sungguh, dilihat dari sini, anak manusia ini cukup menggemaskan. Tubuh kecilnya putih dan gemuk. Memiliki lemak bayi yang khas. Kulitnya di seluruh tubuh putih halus. Seperti putih telur. Sekali saja akan meninggalkan bekas merah di atasnya. Begitu keadaan seperti ini. Mari makan dulu. Sejenak, kamu juga tidak tahu harus bagaimana menghadapi anak kecil ini. Jadi, kamu mengalihkan pandanganmu ke singa emas di samping. Memuntahkan api naga. Membuat api unggun besar menyala. Leng Qingqiu merasa seolah-olah telah mengalami mimpi buruk. Dalam mimpinya, dia berubah menjadi seorang anak berusia 3 tahun. Di depan mata, ada seekor singa emas dan seekor naga raksasa yang sedang bertarung. Di akhir pertarungan, pada akhirnya, naga itu tiba-tiba menampar hingga kepala singa emas itu terjatuh. Kepala singa emas itu mengguling di tanah hingga jauh, hingga akhirnya berhenti di depan dirinya. Hal yang paling menakutkan adalah, saat itu, naga itu melihat ke arah kepala singa yang mengguling. Mata naga yang berwarna merah darah itu menatapnya. Mimpi ini pun berakhir. Leng Qingqiu pun terbangun, menyadari bahwa dirinya masih hidup.
Benar-benar mimpi yang sangat absurd dan menakutkan. Syukurlah itu hanya mimpi. Dia sedikit merasa lapar. Pikirnya demikian. Setelah merasa tenang, dia tiba-tiba merasakan perutnya keroncongan. Pada saat yang sama, ada aroma menggoda yang tercium di hidungnya. Seolah-olah ada seseorang yang memanggang di samping. Leng Qingqiu tidak bisa menahan diri untuk membuka matanya. Di depan matanya ada sekumpulan api unggun yang menyala. Aroma makanan panggang berasal dari sana. Dia melihat ke atas lagi. Lidah api yang melompat-lompat tampak seperti manusia kecil yang sedang menari. Ia sedang menjilati potongan daging di atasnya. Memaksa minyak dari potongan daging tersebut, membuat makanan menjadi lebih enak dan lembut. Leng Qingqiu bahkan merasa sedikit lapar melihatnya. Waktu bahkan lupa untuk memikirkan keadaan saat ini. Dan pada saat yang sama, kamu juga memperhatikan bahwa anak manusia ini sudah terbangun. Dua mata menatap lurus kepala singa di tanganmu. Kamu tidak dapat menahan tawa. Tak disangka, makhluk kecil ini ternyata adalah seorang penggila makanan. Kamu melihat kepala singa itu tampaknya sudah matang. Maka kamu mengangkatnya dari api, sambil menyerahkannya kepada anak pemburu makanan ini. Sudah terbangun, 2 kali penuh. Leng Qingqiu mengikuti arah suara yang datang. Melihat seekor naga raksasa seperti gunung kecil. Cakar naga yang besar memegang sebuah batang pohon yang besar. Cabang-cabang batang pohon itu sudah dibersihkan. Di atasnya juga tertancap kepala singa yang dipanggang dengan warna keemasan. Sedang menjangkau ke arah dirinya. Pemandangan di depan mata sungguh mengguncang. Tatapan Leng Qingqiu seketika menjadi kosong. Mimpinya adalah nyata. Dia benar-benar telah menjadi seorang anak. Naga raksasa itu dan singa emas juga nyata. Singa emas itu bahkan telah dijadikan kepala singa panggang oleh naga. Namun, naga ini tampaknya tidak begitu cerdas. Tidak hanya tidak memangsanya. Ia bahkan membawa kepala singa panggang dan menanyakan apakah dirinya ingin makan. Sungguh tidak masuk akal. Leng Qingqiu tidak mampu memahami situasi ini seketika. Dia hanya bisa terdiam sebagai jawaban. Apakah kamu tidak suka makan? Seharusnya tidak begitu. Kamu merasa bahwa keterampilan memanggangmu cukup baik. Dia menundukkan kepala dan mencium sedikit. Aromanya cukup harum. Kamu membawa kepala singa panggang di sini. Menggoyangkan di depan anak manusia itu. Gerakan kepala singa yang bergoyang di udara menciptakan angin sepai-sepai. Angin sepai-sepai membawa aroma yang kaya. Sampai ke lubang hidung Leng Qingqiu. Leng Qingqiu tidak bisa menahan diri untuk menelan ludah. Merasa perutnya mulai keroncongan lagi. Dia tentu saja suka makan. Tapi juga tidak melihat seberapa besar dia sekarang. Salah satu mata dari kepala singa itu. Bahkan lebih besar dari seluruh tubuhnya. Bagaimana dia bisa makan? Bisa jadi siapa yang akan memakan siapa. Leng Qingqiu merasa putus asa. Dia hanya bisa membuka mulut kecilnya dan kedua tangannya. Dengan cara aksi untuk memberitahu naga besar itu di depan. Dia bukan tidak mau makan. Tetapi kekuatannya tidak mengizinkan. Melihat situasi, kau mengulurkan satu cakarmu. Memotong sepotong daging kecil dari kepala singa. Melemparkannya kepada makhluk kecil di seberang. Nah, tanda panah tenggara silakan makan. Leng Qingqiu meskipun masih bingung dalam hati. Tentang apa sebenarnya naga ini berpikir. Tapi sekarang dia memang sangat lapar. Dia juga tidak peduli dengan hal-hal lain. Lagi pula apapun yang ingin dilakukan naga ini. Dengan tubuhnya yang kecil sekarang, dia tidak bisa melawan sedikit pun. Jadi, hal ini sudah terjadi. Mari makan dulu. Dia memeluk sepotong daging kecil yang kau potong. Meskipun sudah dipotong kecil. Tetapi bagi tubuhnya yang kecil sekarang, masih terasa sedikit besar. Leng Qingqiu dengan susah payah memegang daging dan memasukkannya ke mulut. Dia tidak peduli jika kedua tangan kecil dan wajahnya menjadi berminyak. Ia langsung menggigitnya dengan lahap. Namun, Leng Qingqiu mengangkat kepalanya dengan ekspresi bingung. Dia tidak berniat untuk bergerak. Di dunia ini, tidak ada yang lebih putus asa dari ini. Ia jelas-jelas sangat lapar. Di depan ada barbeque yang harum menggoda. Tapi ia tidak bisa bergerak karena alasan fisik. Tepat saat itu, naga raksasa ini sepertinya melihat kesulitan yang ia hadapi saat ini. Ia juga dengan penuh perhatian berkata, "Apakah kamu ingin aku membantumu memecahkannya? Niatmu sebenarnya adalah memakai cakarmu untuk memecahkan daging, agar lebih mudah dimasukkan ke mulut." Tapi yang terdengar di telinga Leng Qingqiu memiliki arti lain. Beberapa kakek dan nenek manusia, ketika cucu mereka menghadapi makanan yang sulit ditelan, mereka akan mengunyah makanan itu terlebih dahulu, dan kemudian memberikannya kepada mereka. Saat itu, Leng Qingqiu merasa perilaku ini agak tidak beradab. Namun, jika seekor naga melakukan hal yang sama untuk memberinya makan, Leng Qingqiu langsung merasakan seluruh tubuhnya kebas. Ia bahkan tidak tahu apakah makhluk ini sudah menyikat gigi atau belum. Dia tiba-tiba semangat. Dia memeluk daging dengan erat dan mulai mengoyaknya. Dalam sekejap, dia menggigit sepotong daging. Mengunyah dengan kuat 9. Sambil mengangkat kepalanya dan memberi isyarat padamu. Menyatakan bahwa dia bisa melakukannya. Tanpa memerlukan bantuanmu. Baiklah. Si kecil ini cukup gigih. Kamu mengangkat bahu. Terlihat bahwa si kecil mengalami kesulitan saat makan. Tapi karena dia bersikeras. Aku juga senang bisa menghemat sedikit usaha. Dia juga mulai makan. Satu manusia dan satu naga tidak berbicara. Masing-masing menikmati makanan. Dia memasukkan potongan daging terakhir ke mulutnya. Leng Qingqiu memegang perutnya yang bulat karena makan.
Dia tidak memperhatikan penampilannya dan mengeluarkan sendawa yang besar. Dia tidak pernah menyangka teknik memanggang dari seekor naga raksasa bisa sehebat ini. Ini bahkan tidak kalah dari para ahli memanggang manusia, jika hanya sekedar enak. Dia makan dengan rakus. Namun, itu tidak membuatnya merasa terlalu kenyang. Terutama karena kekuatan singa emas yang cukup kuat. Tubuhnya sendiri sudah bisa dianggap sebagai sebuah harta. Mengandung banyak nutrisi dan energi yang kuat. Bagi sekarang yang telah menjadi anak kecil, sangat diperlukan olehnya yang mendesak untuk menjadi kuat. Tentu saja bukan karena dia rakus. Di sampingmu, kamu juga sudah selesai makan. Menundukkan kepala. Mata naga yang merah mengamati anak manusia ini. Anak kecil, kau mengerti apa yang aku katakan, kan? Bisa berbicara? Kau adalah manusia, kan? Menghadapi pertanyaanmu, Leng Qingqiu berpikir sejenak. Akhirnya memilih untuk diam. Mengingat naga besar ini tidak langsung menyerang saat baru menyadari dirinya. Ketika itu, dia tidak langsung menyerang dirinya sendiri. Maka, untuk situasi saat ini, setidaknya, dirinya sementara ini aman. Namun, jika dia mengungkapkan identitasnya sebagai reinkarnasi sang ratu, tidak ada jaminan. Entahlah, naga ini mungkin akan menganggap dirinya sebagai anak ratu ini. Musuh besar di masa depan terjebak di dalam keranjang. Jadi Leng Qingqiu hanya menunjukkan ekspresi bingung. Membuka mulutnya, tapi tidak ada suara yang keluar. Dapat mengerti maksud saya, tapi tidak bisa berbicara. Kamu tampak sedikit terkejut. Anak kecil ini terlihat sekitar 2 atau 3 tahun. Tidak menyangka dia belum bisa berbicara. Apakah itu karena dia baru saja melihat dirinya dan pertarungan dengan singa yang sangat mengguncang, yang membuat hati ini merasa sangat cemas. Apakah tidak berani bicara dalam waktu singkat? Saya memperkirakan kalau saya berbicara, kamu juga tidak akan mengerti. Jadi, mari kamu tinggal bersamaku mulai sekarang. Jika kamu setuju, cukup anggukan kepala. Leng Qingqiu memiringkan kepalanya, dengan ekspresi bingung di wajahnya. Apa yang baru saja dikatakan naga itu? Dia ingin mengadopsi saya. Leng Qingqiu merasa dunia ini pasti sudah gila. Meskipun dia tahu bahwa ras asing dan makhluk jahat yang kuat memiliki kecerdasan yang tidak manusiawi. Tetapi Leng Qingqiu tidak pernah berpikir untuk hidup damai dengan mereka. Karena ras asing tersebut tidak pernah menganggap manusia setara dengan diri mereka sendiri, tetapi menganggap lawan sebagai ras yang lebih rendah. Ini adalah konflik mendasar antara ras asing dan ras manusia. Dan sekarang, ada seekor naga raksasa yang berbicara kepadanya. Ingin mengadopsinya, meskipun dia adalah seorang empres. Bahkan saat gunung runtuh di depannya, dia tidak menunjukkan perubahan wajah. Sekarang dia tidak bisa menahan raut wajah penuh keraguan tentang kehidupan. Mengeluarkan satu suku kata. Mendengar jawaban itu, kamu mengangkat salah satu cakar dan menggaruk kepalamu. Waktu sedikit bingung dengan apa maksudnya anak manusia ini. Sudahlah, jika kamu tidak berbicara, aku anggap itu sebagai persetujuanmu. Mulai sekarang, ikutlah bersamaku. Leng Qingqiu baru saja ingin mengatakan tidak. Tetapi tiba-tiba menyadari bahwa dirinya sekarang, karakternya tidak akan berbicara. Hanya bisa menelan kata-kata yang tersisa. Melihat dengan mata telanjang saat cakar nagamu semakin dekat denganku. Menangkap dirinya dalam telapak tanganmu. Dan kemudian melesat ke langit. Kini setelah memutuskan untuk mengadopsi anak manusia ini, maka kehidupan selanjutnya tidak bisa sembarangan seperti sebelumnya. Setelah berpikir sejenak, kau akhirnya memilih sebuah pegunungan sebagai rumahmu selanjutnya. Kemudian letakkan anak manusia itu di samping. Di bawah tatapan terkejut dari anak manusia, seketika berubah menjadi naga tanah. Dalam sekejap, sebuah gua perlahan mulai terbentuk. Ternyata gua tempat tinggal naga dalam cerita. Dikeruk seperti ini ya. Leng Qingqiu merasa pengetahuan yang tidak berguna semakin bertambah. Begitu memikirkan tentang naga jahat yang berubah menjadi naga tanah, yang mulai mengeruk gua dengan susah payah. Lapisan filter mengerikan dalam hatinya. Tidak bisa menahan diri untuk mulai runtuh. Akhirnya, berkat usaha gigihmu, sebuah gua selesai dengan sukses. Menghadap utara ke selatan. Pencahayaannya baik. Arah anginnya lancar. Ini benar-benar sempurna. Kamu tiba-tiba merasa bahwa di kehidupan sebelumnya tidak ada. Belajar teknik sipil benar-benar membuang bakat. Kemudian, untuk menghindari kaki kecil yang lembut dari si kecil tergores oleh batu, kamu mengeluarkan sebuah karpet dan menyebarkannya di atas tanah. Mengenai asal karpet itu, ini harus berterima kasih kepada singa emas. Hanya bisa mengatakan bahwa singa emas adalah harta karun. Setelah semua beres, barulah kamu meletakkan Leng Qingqiu. Dengan lembut mendorong berdiri di pintu gua. Sepertinya si kecil yang agak pemalu dan takut. Si kecil, di sini adalah rumah kita selanjutnya. Kaki Leng Qingqiu menginjak karpet berbulu singa. Perasaan berbulu itu membuatnya merasa seolah-olah sedang bermimpi. Sekejap ia terdiam. Leng Qingqiu adalah seorang yatim piatu. Sebelum ia bisa mengingat, orang tuanya telah meninggal. Dia hidup sendiri dengan sulit. Maka dia tidak pernah merasakan kehangatan rumah. Setelah menjadi seorang permaisuri, meskipun memiliki kekuatan yang besar. Namun demikian, jarak dengan orang lain semakin menjauh. Manusia selalu merasa hormat terhadap keberadaan yang kuat. Hal yang sama berlaku untuk Leng Qingqiu. Mereka menghormatinya.
sekaligus merasa takut pada permaisuri ini. Mereka mengikuti jejaknya, namun tidak berani terlalu dekat. Jadi selama ini, Leng Qingqiu selalu sendirian. Tidak ada yang pernah masuk ke dalam hatinya. Dia juga selalu merasa bahwa sebagai pemimpin, dia tidak membutuhkan hal-hal itu. Permaisuri secara alami adalah seseorang yang tinggi dan kesepian. Namun saat ini, melihat gua kasar di depannya, menginjak karpet yang lembut di bawah kakinya, dan naga raksasa yang di sampingnya masih sedikit berdebu, hati Leng Qingqiu tiba-tiba bergetar. Dia merasakan kehangatan yang disebut rumah, atau mungkin karena mengalami perubahan besar akibat kerusakan Dewa Gunung, atau mungkin karena menjadi anak-anak yang sedikit mengantuk. Leng Qingqiu tidak tahu berapa lama dia sudah mengantuk dan tertidur. Kamu sangat perhatian dengan berdiri di antara pintu gua dan dirinya, menggunakan tubuh besarmu untuk menutup pintu gua, menghalangi angin dingin yang mungkin masuk dari luar malam ini. Hanya menyisakan sedikit celah untuk ventilasi. Merasa ini masih belum cukup. Kamu bahkan khusus memotong sedikit dari kulit singa emas. Memotong sepotong kecil untuk itu. Menjadikannya sebuah selimut kecil. Pas untuk menutupi makhluk kecil itu. Leng Qingqiu awalnya merasa cukup. Jelas-jelas dengan ukuran yang sebesar itu. Naga raksasa juga tidak perlu menunggu untuk diperhatikan. Namun pihak lain masih bisa memperhatikan. Hingga pada detail yang sekecil ini. Namun suhu pada malam hari tidak tinggi. Ada naga raksasa yang meniupkan angin kembali. Leng Qingqiu yang tertutup selimut tidak merasa dingin sedikit pun. Bahkan merasa agak panas. Ingin mengangkat selimut untuk bernapas. Namun setiap kali dia sedikit mengangkat selimut, mengulurkan tangan dan kaki kecilnya untuk mendinginkan. Kau memperhatikannya. Dia dengan tegas menarik kembali selimutnya. Kemudian mengulurkan lagi. Ini diulang-ulang beberapa kali. Kau mengira bahwa cara tidur anak manusia ini memang buruk. Untuk menghindari dia kedinginan, dia bahkan sengaja mengulurkan satu cakarnya untuk menahan selimut. Sekarang Leng Qingqiu benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Terperangkap oleh selimut. Dia mendongak melihat atap gua. Merasa sedikit geli dan bingung. Dia tahu ini karena naga takut dia kedinginan. Tapi masalahnya, dia tidak kedinginan. Bahkan dia merasa sedikit panas. Ada sebuah perasaan yang menyentuh, yang membuat ayahmu merasa kamu kedinginan. Pagi berikutnya, ketika Leng Qingqiu membuka matanya, yang terlihat di hadapannya adalah sebuah cakar raksasa, yang sedang lembut menekan selimut kecil yang menutupi dirinya. Tubuh naga besar itu bergerak perlahan seiring napasnya. Tetapi hanya cakar itu yang tidak bergerak sedikit pun. Leng Qingqiu tahu, itu agar tidak melukai dirinya sendiri. Melihat pemandangan ini, amarahnya terhadapmu yang memaksanya untuk menutupi selimutnya tadi malam, seketika menguap begitu saja. Naga ini tampaknya terlalu peduli padaku, ya? Leng Qingqiu tidak bisa menahan diri untuk menggumam dalam hati, seolah-olah mengeluh. Namun di dalam hatinya, ada sedikit kehangatan yang muncul. Saat matanya sedikit kosong, saat aku sedikit linglung, dia tiba-tiba menyadari bahwa makhluk besar di depannya bergerak. Ukuran besar itu membuat naga raksasa itu, meskipun hanya mengangkat kepalanya sedikit, namun memberikan perasaan seolah gunung rebah. Seakan-akan ada gunung yang bergerak di depannya. Dampak visualnya sangat kuat. Kamu menengadah ke atas, terbiasa untuk meregangkan tubuh sedikit, mengeluarkan suara raungan naga yang mengerikan. Tetapi tiba-tiba tersadar, terpaksa menghentikan gerakan dirinya sendiri. Menunduk, menyadari bahwa makhluk kecil di sampingnya sudah terbangun. Gerakan besar yang baru saja dilakukannya. Makhluk kecil itu sama sekali tidak ketakutan. Tidak menangis ataupun rewel, melainkan dengan mata bulatnya yang besar terbuka lebar. Diam-diam menatap dirinya. Sebuah wajah kecil yang merah muda sangat imut. Begitu tiba, melihat pemandangan ini, sungguh membuat hati seseorang ingin meleleh. Kamu mendekat, berusaha keras untuk membuat suaranya terdengar lebih lembut. Sudah berapa lama makhluk kecil itu bangun? Apakah kamu sudah lapar? Awalnya kamu hanya berbicara sepintas, hanya untuk mendekatkan diri dengan makhluk kecil itu. Harus diingat bahwa kamu adalah seekor naga. Meskipun menurutmu tubuh naga ini gagah dan mengesankan, namun bagi manusia, tak diragukan lagi itu sangat menakutkan. Makhluk kecil itu tidak menangis karena ketakutan itu sudah sangat luar biasa. Namun, ada yang sedikit mengejutkan adalah, anak manusia ini ternyata benar-benar meresponsmu. Si kecil membuka matanya yang hitam dan bulat lebar. Dia menatapmu dengan lekat. Setelah beberapa saat, dia baru mengangguk sedikit. Kamu sedikit terkejut. Segera ia berkata, jika kamu lapar, maka sebaiknya kita sikat gigi dulu. Setelah menyikat gigi, baru kita bisa sarapan. Kebiasaan baik harus ditanamkan sejak kecil. Gadis kecil ini sangat menggemaskan. Kamu pasti tidak ingin gigi putihnya menjadi kuning atau hitam di masa depan. Untuk itu, kamu bahkan sudah menyiapkan sikat gigi. Satu besar dan satu kecil. Sikat dengan bulu berwarna emas di atas. Di bawah sinar matahari, sikat itu sedikit bergetar, memantulkan cahaya, seperti sekumpulan pasir emas yang mengalir. Di sini, saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada singa emas. Kamu membawa si kecil ke sumber air, memberikan sikat gigi kecil kepadanya. Sementara itu, kamu mengambil sikat gigi yang besar, menunjuknya untuk belajar dariku. Apakah ada kesalahan? Pertama berkumur dengan air bersih, kemudian gunakan sikat gigi.
Leng Qingqiu terus-menerus tampak bingung. Dengan wajah bingung, ia mengambil sikat gigi. Ia menatap dengan bingung pada naga yang berdiri seperti manusia. Naga itu sedang menyikat gigi dengan satu cakar memegang sikat gigi. Ia langsung terdiam, dengan mata besar yang penuh kebingungan. Apakah ini salah? Naga ini bahkan bisa menyikat gigi. Setelah menyikat gigi, kau pun pergi. Kau harus menyiapkan sarapan untuk si kecil. Dulu saat hanya sendirian, kau tidak pernah mematuhi pola makan 3 kali sehari. Pola makan sangat sembarangan. Selalu hanya pergi berburu ketika merasa lapar. Tapi sekarang, merawat anak tidak bisa seenaknya. Manusia dan naga berbeda. Mereka tidak memiliki sistem pencernaan sekuat ras naga. Tidak bisa tidak makan selama 3 tahun. Makan berlebihan selama 3 tahun. Terutama anak manusia. Fungsi pencernaan bahkan lebih lemah. Jadi, 3 kali makan yang teratur sangat diperlukan. Sementara itu, Leng Qingqiu juga sudah selesai mencuci muka. Dia menempatkan sikat giginya dan sikat gigi besarmu bersama-sama. Ternyata ada perasaan hangat yang berbeda. Leng Qingqiu kembali ke dalam gua. Hingga sekarang, dia masih merasa bingung. Merasa kepalanya agak tidak bisa berpikir jernih. Apakah naga ini pernah melihat orang lain sebelumnya? Saya belajar cara menyikat gigi dari orang lain. Jika begitu, itu berarti di sini ada manusia lain. Leng Qingqiu menajamkan pandangannya. Kemarin kamu membawanya dari langit. Saat itu, dia memperhatikan. Menyadari pemandangan di sekitarnya sangat asing. Di sekelilingnya dipenuhi dengan banyak ras asing dan makhluk ajaib. Tidak ada tanda-tanda kehidupan manusia sama sekali. Dia bahkan mengira dia datang ke dunia yang hanya dihuni ras asing. Tapi sekarang tampaknya, mungkin tidak demikian. Di sini, selain dirinya, ada manusia lain. Tidak perlu menunggu dia berpikir lebih lama. Tiba-tiba terdengar suara angin dari luar gua, membangunkannya dari lamunannya. Kecil ini, datang untuk makan. Leng Qingqiu segera menyingkirkan dugaan dalam hatinya. Meskipun ada manusia lain di sini, lalu bagaimana? Dia sekarang hanya seorang anak kecil. Apa masih bisa mencarinya? Jadi lebih baik peluk naga besar ini terlebih dahulu. Mengenang tentang kepala singa panggang malam kemarin, Leng Qingqiu merasa air liurnya mulai keluar. Air liur tak bisa berhenti mengalir. Langit dan bumi luas. Makan adalah yang terpenting. Leng Qingqiu dengan tegas berlari keluar. Dari mulut gua, dia melihat sosok besar naga muncul di depannya. Leng Qingqiu yang tajam melihat naga. Di belakangnya terlihat bayangan makanan. Tampaknya seperti seekor sapi utuh yang dipanggang. Daging sapi dipanggang dengan sempurna. Permukaan memancarkan cahaya emas yang sempurna. Di tubuhnya ada beberapa goresan yang kau buat dengan cakar. Leng Qingqiu dapat melihat otot-otot di dalam melalui goresan tersebut. Garis-garis sempurna yang terjalin antara otot dan lemak. Aroma menggoda dan daging salju yang melimpah. Semerbak wangi juga menyebar keluar. Makanan dari Maple telah memberi makan perut Leng Qingqiu yang sudah kelaparan selama 3 malam. Dengan hidangan yang begitu baik, dia merasa yakin. Kekuatan dirinya pasti akan meningkat dengan cepat. Anak kecil itu langsung berniat berlari untuk memeluk dan menggigit sapi. Namun, Leng Qingqiu memiringkan kepalanya, menunjukkan nada yang penuh keraguan. Dia bisa melihat sapi itu tepat di depannya. Tapi mengapa dia tidak bisa mendekatinya? Dia dengan keras mengayuh kakinya yang kecil. Namun dia menyadari bahwa seluruh tubuhnya telah terbang. Hanya bisa melihat sapi itu semakin menjauh darinya. Jangan terburu-buru. Pertama, pakai ini. Kalau tidak, nanti baju kamu akan kotor lagi. Kembalikan dia ke tempatnya. Segera dia mengeluarkan sapu tangan kecil berwarna kuning emas. Di leher anak manusia itu. Kemarin saat si kecil makan, dia membuat bajunya berantakan. Untuk mencegah kejadian yang sama hari ini. Mengingat bagaimana anak-anak di kehidupan sebelumnya saat makan. Tampaknya mereka semua memakai sesuatu seperti ini. Maka dia membuatkan celemek dari kulit singa emas. Leng Qingqiu membiarkanmu mengikatkan celemek untuknya. Dia bahkan mencabutnya dengan cakar tajam. Supaya lebih pas. Naga ini benar-benar menganggapnya sebagai anak kecil. Bergurau. Dia adalah seorang pemimpin perempuan yang terhormat. Bagaimana mungkin dia seperti anak-anak itu? Makan saja sampai berantakan. Leng Qingqiu merasa sinis. Setelah celemek terpasang, dia ingin berlari untuk mencari daging sapi panggang. Namun dia menemukan bahwa kamu telah menghentikannya lagi. Dia tidak bisa menahan diri untuk menatap naga raksasa yang menghalangi jalannya. Dia merasa sedikit gelisah. Sikat gigi juga. Bibnya juga sudah dipakai. Naga ini sebenarnya ingin bagaimana? Anak kecil. Itu bukan makanan yang seharusnya kamu makan. Anak-anak tidak baik makan BBQ di pagi hari. Sambil berkata, kamu mengalah dan bergerak ke sisi. Menunjukkan makanan yang tersembunyi di sisi lainnya. Dengan satu cakarnya, dia menunjuk dan berkata, ini milikku. Makanan Anda sudah siap. Leng Qingqiu menjulurkan kepalanya untuk melihat. Dia menemukan sebuah meja yang terbuat dari pohon raksasa. Di atasnya terdapat berbagai makanan. Mengingat tinggi badan anak kecil itu mungkin tidak bisa menjangkau. Kamu juga dengan perhatian membuat sebuah kursi. Namun, mengapa semua makanan di sini vegetarian? Ada cukup banyak makanan di atas meja. Dapat dilihat bahwa orang yang menyiapkannya sangat perhatian. Banyak makanan bahkan bersinar dengan cahaya merah muda, mengeluarkan aura kabut yang samar.
Tapi ada satu saja. Semua adalah sayuran. Tidak ada makanan daging. Leng Qingqiu melihat ke arah sudut di mana ada seorang Huayu. Jika secangkir susu hangat ini dianggap sebagai makanan daging, maka itu masih bisa dianggap sebagai makanan daging. Dia berpaling melihat ke samping di mana naga hitam mengangkat daging sapi panggang. Naga yang bersiap untuk mulai makan. Wajah kecilnya datar tanpa ekspresi. Penampilannya tampak seolah bertanya, apakah tidak baik makan barbeque di pagi hari? Lalu mengapa saya tidak bisa makan? Kamu bisa makan. Kamu secara ajaib memahami Leng Qingqiu. Makna yang ingin disampaikan dalam tatapannya. Dengan santai, dia menjawab, karena saya adalah naga. Anak manusia memiliki sistem pencernaan yang lemah. Apa urusannya dengan naga dewasa? Perutnya sangat kuat. Bahkan batu bisa hancur dan bisa dicerna. Ayo cepat makan. Jika tidak, susunya akan dingin. Leng Qingqiu menatap berbagai makanan di meja dengan tajam. Sepertinya sedang melihat seseorang. Makan dengan wajah marah dan penuh kebencian. Karena gerakannya yang cepat. Rahangnya agak kecil. Mengakibatkan sedikit susu tumpah saat minum. Meninggalkan sedikit bercak susu di samping rahangnya. Mengalir sepanjang dagunya. Akhirnya menempel di celemeknya. Lihatlah kamu. Begitu ceroboh sekali lagi. Kamu hanya menggelengkan kepala melihatnya. Tadi, saat aku mengikatkan celemeknya, dia tampak sangat tidak senang. Sekarang terlihat. Bukankah ini menunjukkan aku memiliki penglihatan yang baik? Jika tidak, akan membuat seluruh pakaiannya kotor. Sampai-sampai wajahnya berantakan. Jangan bergerak sembarangan. Biarkan aku membersihkannya. Kamu menggunakan satu cakarmu untuk mengangkat celemek. Memutar di wajah si kecil. Menghapus noda di wajahnya. Leng Qingqiu merasa seakan-akan semuanya menggelap. Pipi dan wajahnya ditarik dengan kuat. Apakah seluruh wajahnya telah berubah bentuk? Bernapas menjadi agak sulit. Dia segera mengeluarkan jeritan putus asa. Kedua tangannya dengan kuat direntangkan ke depan. Menggenggam di udara. Menyengat dengan kuat. Jumlah jari tangan dan kaki menjadi 20 semuanya kaku. Setelah cukup lama, Leng Qingqiu akhirnya mendapatkan kembali cahaya. Dia terengah-engah dengan hebat. Seolah-olah mengalami pertarungan hidup dan mati. Merasa bahwa udara sekarang begitu segar. Betapa birunya langit. Sekarang terlihat jauh lebih bersih. Kamu melihat hasil karyamu. Sangat puas. Apakah kamu akan menggigitku? Apakah naga ini tidak memiliki persepsi konkret tentang kekuatan? Tadi dia bahkan begitu berusaha. Leng Qingqiu menjadi sangat ketakutan. Tatapannya terhadap raksasa penuh dengan ketidakpercayaan. Dia merasa seolah-olah tadi dia sudah hampir pergi ke tempat yang penuh chaos. Dia sekarang tiba-tiba menyadari sebuah masalah yang sangat serius. Mungkin naga ini tidak memiliki niat jahat terhadapnya. Dia memang ingin mengadopsinya. Menganggapnya sebagai anak untuk diasuh. Namun keduanya tetap berbeda ras. Mengurus anak manusia dan merawat anak naga juga berbeda. Dan naga ini tampak jelas juga sedang menjadi ayah untuk pertama kalinya. Segala aspek dipenuhi dengan ketidakpastian. Belum lagi dia mengurusnya seorang diri. Dan bukan seekor naga. Tidak ada yang tahu kapan dia bisa membuat kesalahan. Dia bisa saja mengalami masalah di sini. Begitu dipikirkan. Hati Leng Qingqiu tiba-tiba dipenuhi dengan rasa krisis. Dengan naga raksasa ini di sampingnya. Mungkin tidak perlu khawatir tentang bahaya lain. Tapi masalahnya, naga ini sendiri adalah sebuah bahaya yang sangat besar. Tidak bisa. Dia harus segera meningkatkan kekuatannya. Wajah Leng Qingqiu terlihat serius. Dia merasakan betapa pentingnya kekuatan. Bukan untuk berurusan dengan naga ini. Utamanya adalah demi melindungi diri sendiri. Setidaknya harus memastikan dirinya tidak akan terjebak. Kecuali jika ayahnya yang terperangkap secara tidak sengaja memberikan makanan. Leng Qingqiu yang selesai makan kembali ke dalam gua. Dia kini dipenuhi dengan kerinduan mendalam untuk mendapatkan kekuatan. Untungnya, meski ia tidak memiliki kekuatan dari kehidupan sebelumnya, teknik penglihatan 9 ujian singa juga perlu dilatih dari awal. Namun, pengalaman yang didapat tidak dilupakan. Kali ini saya akan melatih teknik penglihatan 9 ujian singa. Pasti saya akan lebih cepat dan lebih kuat daripada sebelumnya. Leng Qingqiu memiliki kepercayaan diri ini. Karena ini adalah teknik penglihatan yang dia ciptakan sendiri. Sangat cocok untuknya. Bahkan jika nanti seluruh umat manusia dapat melatihnya. Namun, tidak ada satupun yang bisa menyamai. Capaian di atas tidak dapat mengejarnya. Leng Qingqiu mengangkat kedua matanya. Mulai melatih. Dia terlebih dahulu membiarkan kesadarannya kosong. Kemudian dia menggambar seekor singa jantan di lautan kesadarannya. Singa jantan mengaum ke langit. Kekuatan yang terpancar ini sangat mengguncang. Mengakibatkan lautan kesadaran yang tenang ini menjadi penuh gelombang. Seolah-olah ingin menghancurkan langit. Sementara itu, energi kehidupan yang tersimpan dalam tubuh kini juga segera dikerahkan. Energi mengalir ke seluruh anggota tubuh. Memperkuat tubuhnya yang kuat. Membuat tubuhnya seolah-olah mengaum seperti singa. Dia perlahan membuka matanya. Dalam sepasang mata besar yang hitam jelas, terdapat sedikit kejutan. Namun, dia agak bingung. Jelas-jelas ini baru pertama kali membayangkan. Ternyata sudah berhasil memasuki tahap awal. Kecepatan ini sangat cepat. Apakah ini karena kemarin dia makan singa emas? Jika dilihat dari sini, mungkin kecepatan latihanku bisa lebih cepat dari rencana yang awal.
Penemuan tak terduga ini membuat Leng Qingqiu merasa cukup senang. Seolah-olah sudah melihat dirinya mencapai keberhasilan dalam pelatihan, merebut kembali tahta permaisuri. Dan kemudian saatnya mengangkat tangan untuk menenangkan naga iblis yang menakutkan ini. Dia sebenarnya bukan orang yang tidak tahu berterima kasih. Dia tidak akan melakukan hal yang membalas kebaikan dengan keburukan. Naga ini mengadopsi dirinya yang masih muda. Setelah dia kembali ke posisi sebagai permaisuri, dia juga akan melaksanakan tanggung jawabnya. Merawat satu sama lain dengan baik. Dan kemudian membalas apa yang telah dilakukannya untuknya. Semua itu harus dilakukan lagi pada naga raksasa. Menyiapkan pesta vegetarian untuknya. Dan kemudian dia sendiri memeluk seekor sapi panggang. Sambil makan dengan nikmat di sampingnya. Agar kamu tidak membiarkanku makan daging waktu itu. Kebetulan saat itu, kamu masuk dari luar. Dan tepat melihat Leng Qingqiu mengakhiri meditasi. Seketika merasakan gelombang perasaan akrab. Kenapa aku merasa kamu, si kecil, tanpa sedikit aneh. Kamu menatap penuh curiga pada anak manusia ini. Merasa bahwa perasaan orang itu terhadap dirinya sepertinya sedikit berbeda. Mendengar kata-kata ini, seketika, hati Leng Qingqiu bergetar. Dia baru saja membayangkan singa jantan dalam pikirannya. Oleh karena itu, aura di tubuhnya tidak terpengaruh sedikit. Membawa sedikit ketegasan seperti Raja Singa. Seperti singa jantan dalam bentuk manusia. Leng Qingqiu sangat kesal. Setelah berhasil berlatih di kehidupan sebelumnya, dia sudah bisa mengontrol dengan bebas pengaruh metode visualisasi terhadap dirinya. Tidak ada situasi kebocoran aura seperti ini. Justru dia lupa bahwa sekarang dia telah menjadi anak kecil. Menghilangkan pengendalian yang sebelumnya. Naga raksasa itu tidak akan menyadarinya. Kan? Leng Qingqiu merasa sedikit tegang. Takut naga raksasa menemukan dirinya yang sedang berlatih metode visualisasi yang kuat. Dan menemukan identitasnya sebagai seorang permaisuri. Sebenarnya, ini adalah hal yang terlalu dipikirkan oleh Leng Qingqiu. Kamu memang merasa bahwa anak manusia ini memberikan perasaan yang sedikit aneh. Tapi sama sekali tidak memikirkan itu dalam konteks cara berpikir. Juga tidak merasa itu seperti kepala singa. Hanya merasa seperti seekor kucing kecil yang mencakar. Aura kekuasaan sama sekali tidak ada. Justru terasa sangat ceria dan imut. Apakah kamu sedang meniru singa itu? Leng Qingqiu tertegun. Baru sekarang dia sadar bahwa naga ini salah paham. Namun pihak lain sudah membantunya mencari alasan. Ini justru sesuai dengan keinginannya. Dia pun mengangguk dan menyetujuinya. Gadis kecil itu mengambil selimut yang terbuat dari emas. Selimut yang terbuat dari bulu singa. Dengan keempat kaki menyentuh tanah. Menutupi seluruh tubuhnya dengan selimut. Sesekali dia menengadah dan membuka mulut kecilnya. Mencoba mengeluarkan suara au. Hanya saja, seperti biasa, tidak ada suara yang keluar. Belum lagi berbicara. Tampaknya benar-benar terlihat seperti seekor anak singa. Ternyata seperti itu. Kamu mengangguk sedikit. Itu sebenarnya wajar. Anak manusia memang memiliki kebiasaan meniru di masa kecil. Di kehidupan sebelumnya, dia juga suka membungkus dirinya dengan selimut. Menggunakan sebatang kayu sebagai pedang. Meniru pahlawan dari televisi atau yang lainnya. Hanya saja gadis kecil ini tidak memiliki televisi untuk ditonton. Dia hanya bisa meniru singa emas yang dilihatnya kemarin. Leng Qingqiu mengintip naga raksasa dengan hati-hati. Dia merasa lega dalam hatinya. Meskipun ada sedikit kejadian tak terduga, namun dianggap sebagai berkah dari musibah. Setidaknya dia tidak perlu berusaha keras untuk bersembunyi saat berlatih nanti. Lagi pula, meskipun terungkap, naga ini sudah menyiapkan alasan untuk dirinya sendiri dengan baik. Setelah krisis teratasi, Leng Qingqiu yang tersadar melihat tindakan dan penampilannya saat ini. Merasa agak malu tanpa sebab. Dia adalah seorang permaisuri yang agung. Meskipun sekarang telah menjadi seorang anak kecil. Namun, pikirannya masih seperti permaisuri pada masa itu. Dewasa dan sombong. Tapi sekarang dia seperti seorang anak kecil yang sebenarnya. Berbaring di tanah dengan selimut dan belajar merangkak seperti singa. Tidak benar. Dalam kehidupan sebelumnya, dia tidak pernah melakukan tindakan yang begitu kekanak-kanakan. Leng Qingqiu lahir setelah perubahan terjadi. Pada waktu ketika tatanan sosial paling kacau. Sejak kecil dia telah bergelut dalam berbagai kesulitan. Segala sesuatu harus bergantung pada dirinya sendiri. Dia sudah dewasa sejak dini. Dia benar-benar tidak pernah merasakan masa kecil yang polos dan menyenangkan. Leng Qingqiu merasa pipinya sedikit memerah. Tapi dia juga menyadari. Dalam keadaan ini, dia kembali mempraktikkan metode visualisasi. Kecepatan latihan bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Mungkin, metode visualisasi tidak hanya dipikirkan dalam pikiran. Tubuh juga melakukan beberapa tindakan yang sesuai. Meniru keberadaan yang divisualisasikan akan lebih efektif. Leng Qingqiu berspekulasi di pegunungan. Memutuskan untuk mencobanya lagi. Lagi pula di sini selain diri sendiri dan naga ini. Dan tidak ada orang lain. Tidak takut dilihat orang lain. Apalagi penampilan saya sekarang juga. Hanya seorang anak berusia 2 atau 3 tahun. Mengangkat. Di bawah tatapanmu. Awalnya gerakannya masih agak kaku. Leng Qingqiu semakin masuk ke dalam keadaan. Gerakannya semakin terlihat mirip. Justru objek tiruan ini membuatmu sedikit tidak puas. Jelas kamu ada di sini. Anak manusia ini tidak meniru kamu. Malah meniru singa emas yang sudah dia bunuh dan makan. Singa emas itu untuk apa?
Kamu menggelengkan kepala. Merasa ini benar-benar anak manusia yang bodoh. Bahkan tidak bisa membedakan siapa yang lebih kuat atau lemah. Jadi hanya bertemu dengan diri sendiri tidak. Di kehidupan sebelumnya adalah seorang manusia. Tidak sampai hati atau mengadopsinya. Kalau tidak, di wilayah terlarang yang penuh krisis ini, takutnya tidak bisa bertahan lebih dari beberapa hari. Leng Qingqiu juga menggelengkan kepala di dalam hatinya. Merasa naga ayah yang murah hati ini terlalu tidak waspada. Ternyata begitu saja mengadopsi seorang ras asing sebagai putri. Bukan manusia. Pasti ada niat yang berbeda. Dia memang bertemu dengan dirinya sendiri. Mengerti untuk berterima kasih dan membalas budi. Jika diganti dengan orang lain. Bertemu dengan serigala yang berkhianat. Takutnya saat masih lemah di awal. Pertama-tama berpegang erat pada naga ini. Setelah memiliki kekuatan tertentu. Akan menyerang naga ini kembali. Harus diingat bahwa ini adalah seekor naga. Bahan di tubuhnya sangat berharga. Cukup untuk menyentuh hati siapapun. Manusia dan naga sama-sama menggelengkan kepala. Keduanya merasa bahwa bertemu satu sama lain adalah sebuah keberuntungan. Seolah teringat sesuatu. Tiba-tiba kamu membuka suara. Gadis kecil. Meskipun dalam hati memberitahu diri sendiri. Kamu hanyalah seekor naga. Tapi dipandang begitu langsung. Leng Qingqiu tetap saja memerah wajahnya. Merasa agak malu. Mendengar suaramu, langsung merasa lega. Bangkit dari tanah. Menyeret selimut panjang mendekat. Mengangkat wajah kecilnya. Melihatmu dengan rasa ingin tahu. Lihat dirimu. Sampai-sampai kau berkeringat. Bahkan tidak tahu panas. Langsung mengulurkan sebutir cakarnya. Melepaskan selimut dari tubuh anak kecil itu. Leng Qingqiu memperlihatkan wajah tanpa kata. Ternyata naga ini tahu panas dan dingin. Mengerti bahwa dia akan merasa panas. Lalu kenapa kau bertahan dengan selimut semalam? Aku hampir kepanasan. Sayur. Aku bantu kamu mengelap. Melihat naga raksasa ini memegang selimut yang berikutnya. Sepertinya ingin membantuku mengusap keringat. Mengingat ketika sarapan pagi ini. Dia mengusap wajahku. Hampir saja menyeret seluruh wajahnya. Leng Qingqiu tiba-tiba merinding. Dia tidak ingin mengalami sensasi itu lagi. Rasanya seperti tercekik. Segera mengulurkan tangan untuk menolak. Sayangnya, tangan kecil tidak bisa melawan kekuatan besar. Terutama cakar naga raksasa ini begitu besar. Kamu sepenuhnya mengabaikan penolakan dari pihak lain. Sekali lagi, dengan lembut di wajah si kecil. Membuat pihak lain merasakan apa yang disebut sebagai baptisan cinta. Leng Qingqiu terengah-engah dengan keras. Dua mata yang sudah besar itu terbuka lebih lebar. Di bola mata yang kontras hitam dan putih itu penuh dengan kebahagiaan hidup. Betapa berbahayanya. Tadi hampir saja mengira aku akan terjatuh lagi. Saat itu, kamu juga mulai membicarakan hal serius. Si kecil, kita setelah ini harus hidup bersama untuk waktu yang lama. Terus memanggilmu dengan sebutan ini juga tidak begitu cocok. Harus ada nama. Terbenam dalam kegembiraan setelah selamat dari bencana. Leng Qingqiu yang kini tersadar. Melihat ke arah naga raksasa di samping. Kamu melanjutkan. Tentu saja. Karena kamu tidak bisa berbicara. Jadi namamu hanya bisa aku yang memberikannya. Tidak perlu membicarakan nama belakang. Ikuti aku dan ucapkan saja. Nama memang penting. Sebagai seorang ayah, saya berharap dalam hidupmu di masa depan, dipenuhi harapan dan kehangatan, dapat bersinar terang. Saya juga berharap hidupmu tidak membosankan, melainkan beragam, dipenuhi dengan warna merah, biru, perak, dan berbagai warna lainnya. Pada saat yang sama, saya juga berharap masa depanmu bisa menjadi kuat. Meskipun tanpa saya, kamu tetap bisa bertahan hidup sendiri di dunia yang berbahaya ini. Tidak disangka ayah naga ini cukup memikirkan banyak hal. Pikir Leng Qingqiu dalam hati. Sebenarnya dia tidak peduli tentang itu. Nama dirinya hanya satu, yaitu Leng Qingqiu. Hanya sebuah nama panggilan saja. Apapun namanya tidak masalah. Tapi sekarang mendengar naga ini berbicara seperti itu. Mengejutkan dia menyadari bahwa orang ini benar-benar mempertimbangkan banyak hal tentang namanya. Seperti seorang ayah sejati. Ini membuat Leng Qingqiu tak bisa tidak mulai menganggap nama ini dengan serius. Dan tidak lagi hanya menganggapnya sebagai sebuah kode. Melainkan menganggap ini adalah nama kedua dirinya sendiri. Leng Qingqiu merasa sedikit berharap dan penasaran. Tidak tahu naga ini akan memberi dirinya nama apa. Singkatnya, namamu akan disebut. Kamu sedikit terdiam. Menundukkan kepala. Tepat bertemu dengan mata besar si kecil, yang seperti mutiara hitam. Lalu tersenyum lebar. Mudikia de Nagaya. Apa itu? Apa yang baru saja dikatakan naga itu? Apa itu Mu? Leng Qingqiu yang sebelumnya sangat serius. Mendengar nama ini, otaknya seketika macet. Dalam sekejap bahkan lupa berpikir. Mengapa seekor naga bisa memiliki nama belakang yang sama dengan beberapa manusia? Menyadari kebingungan di mata si kecil. Kamu pikir mungkin si anak masih kecil. Nama ini juga agak panjang dan sedikit kompleks. Sekali tidak bisa diingat. Dan dengan perhatian mengingatkan tentang Mudi Diga Dai Nagaya. Seperti yang kamu katakan. Nama ini mengandung harapan dan berkah seorang ayah untuk masa depan anaknya yang penuh harapan dan berkah. Kadar cahaya sangat tinggi. Masa depan anak ini pasti bersinar. Masa depannya tidak terbatas. Meskipun Leng Qingqiu tidak tahu arti dari nama itu.
Apa arti Diga Dainagaya? Tapi meskipun tidak tahu, nama ini terdengar aneh dan tidak baik, kan? Leng Qingqiu dengan tulus menolak nama ini. Bagaimana? Jika merasa cocok, anggukan saja. Jika tidak cocok, katakan saja. Saya rasa namamu di Diga Dainagaya ini tidak cocok. Saya merasa kamu sedang menyulitkan saya. Leng Qingqiu langsung menyunggingkan wajahnya seperti kucing kecil. Saya merasa kamu sedang membuat Leng Qingqiu kesulitan. Dia merasa ini adalah sengaja. Kenapa jika cocok hanya perlu anggukan saja? Jika tidak suka, menolak itu merepotkan. Memikirkan masa depannya sendiri. Leng Qingqiu merasa bahwa mungkin dia tidak perlu begitu hati-hati. Nama, lihat, membuat gadis kecil itu sampai terbata-bata berkata. Sepertinya tidak suka. Ekspresi wajahmu sangat terkejut. Bukankah anak-anak seharusnya suka Ultraman? Segitiga hitam mengarah ke kanan ketika kecil. Kamu bahkan ingin mengganti dirimu sendiri. Namamu menjadi Mudijia. Sayangnya, kemudian dihukum oleh orang tuamu. Akhirnya terpaksa menyerah pada impian itu. Kamu bertanya dengan enggan. Bagaimana dengan Musairo? Atau bagaimana dengan Munaikesis? Leng Qingqiu menatapmu dengan ekspresi tidak bisa berkata-kata. Sepertinya kamu tidak langsung menyadari bahwa aku berbicara. Melainkan aku tidak suka nama ini. Dan Musairo serta Munaikesis itu apa? Seberapa terobsesi kamu dengan beberapa nama ini? Tapi dia juga merasa sedikit beruntung. Sepertinya dia tidak perlu khawatir tentang naga ini. Kelainan apa yang ayah perhatikan? Orang ini benar-benar bodoh. Leng Qingqiu menggelengkan kepala dengan tegas. Kamu bilang tidak suka nama ini. Jadi, apakah ada yang kamu suka? Meskipun dia sudah mempersiapkan untuk lehernya. Sedikit menyesal nama itu ditolak. Tapi saat kecil, hak penamaan dirinya ditolak secara otoriter oleh orang tuanya. Kamu tidak ingin menjadi orang yang pernah kamu benci. Keputusan yang murah hati membuat anak kecil itu memberikan pendapatnya sendiri. Tentu saja, jika anak kecil itu tidak bisa memberikan, hehe, itu tidak tergantung padanya. Leng Qingqiu juga tidak memikirkan banyak hal lagi. Dia mengangguk berulang kali. Takut terlambat satu langkah dan naga raksasa ini akan. Nama yang absurd benar-benar datang ke kepalanya. Jika sampai tersebar, aku sebagai seorang permaisuri yang terhormat, reputasi seumur hidupku akan hancur. Bahkan benar-benar ada. Kau sedikit terkejut melihat si kecil bangkit dari tanah. Berlari gembira ke dalam gua. Lalu berlari gembira keluar lagi. Dengan sebuah pakaian di tangannya. Bagian belakangnya menyeret di tanah. Lalu mengangkat ujung pakaiannya. Dengan hati-hati menyebarkan pakaian di tanah. Akhirnya menggunakan jari-jari yang montok. Menunjuk ke sudut kecil yang tidak mencolok di pakaian. Mengangkat kepala dan bersuara lembut padamu. Nama. Kau mengikuti arah jari si gadis kecil. Dan benar-benar menemukan di sudut dalam pakaian yang tidak mencolok. Melihat 3 kata. Leng Qingqiu. Inilah namamu. Leng Qingqiu mengangguk dengan kuat. Dia bersyukur bahwa dia memiliki kebiasaan untuk menuliskan namanya di pakaian. Jika tidak, sekarang bahkan tidak ada ruang untuk bernegosiasi dengan naga ini. Kamu ternganga. Hanya bisa pasrah menerima kenyataan bahwa namaku sekali lagi diabaikan. Fakta bahwa nama ini sekali lagi ditinggalkan. Nama ini akan menjadi nama besarmu. Kita perlu memberi nama panggilan kecil saat menjalani kehidupan sehari-hari. Kulitmu terlihat putih, halus, dan lembut. Jadi, aku akan memanggilmu Xiao Bai. Dalam kehidupan sebelumnya, kamu pernah mendengar tentang nama yang mudah untuk dirawat. Tapi bagaimanapun, si kecil ini juga. Seorang gadis kecil yang sangat menggemaskan. Kamu benar-benar tidak tega memberi nama yang seperti Gou Sheng atau Tiju. Lagi pula, selama kamu masih ada, pasti akan membuat si kecil sehat dan tumbuh dengan bahagia. Bahaya apa? Kita tanyakan padamu dulu sebelum berbicara. Leng Qingqiu agak terkejut. Awalnya dia pikir dia akan diberi nama aneh oleh naga ini. Ayah memberiku nama yang aneh. Tidak disangka kali ini cukup normal. Meskipun nama Xiao Bai terdengar sedikit seperti memanggil kucing kecil atau Gou, tapi masih bisa dianggap dapat diterima. Jadi nama si kecil ditetapkan seperti ini. Setelah nama ditentukan, kamu pun pergi. Kamu perlu menyimpan sedikit makanan. Tidak bisa setiap hari seperti pagi ini. Hanya setelah bangun baru mencari makan. Itu bisa membuat si kecil kelaparan. Memberikan nama kepada si kecil. Rasa tanggung jawab yang berat juga telah muncul di hatimu. Itulah tanggung jawab yang disebut sebagai ayah. Sebelum pergi, kamu juga meninggalkan sebuah perisai untuk memisahkan dalam dan luar gua. Dan terus memantau keadaan Leng Qingqiu. Menghindari saat kamu tidak ada. Si kecil mengalami bahaya. Dalam kehidupan sebelumnya, kamu juga melihat banyak orang tua pergi bekerja. Meninggalkan anak sendirian di rumah. Situasi yang hampir mengalami bahaya. Tentu saja tidak mungkin meninggalkan risiko berbahaya seperti ini. Setelah menyelesaikan kalimat ini, kamu kembali berpesan kepada si kecil untuk tetap di rumah menunggu kembalimu. Lalu meminta untuk mengibas sayap. Sudah ditentukan. Leng Qingqiu tampak sedikit tertegun melihat ke udara. Naga raksasa yang perlahan-lahan berubah menjadi titik hitam kecil. Tiba-tiba merasa ada perasaan seperti di rumah dalam hatinya. Merasa dirinya dan naga raksasa seperti ayah dan anak yang sebenarnya. Naga raksasa adalah ayah yang pergi bekerja untuk menghidupi anaknya. Dan dirinya adalah anak yang tinggal di rumah. Melihat sosok ayah yang pergi,
Meskipun dia tidak tahu di mana dia sekarang. Namun dia juga tahu bahwa di wilayah terlarang ada banyak bahaya. Seperti singa emas itu. Ras asing yang cukup kuat untuk bersaing dengan naga raksasa. Bahkan lebih kuat. Juga bukan berarti tidak ada. Tidak tahu apakah dia akan menghadapi bahaya. Sampai melihat sosokmu menghilang di kejauhan. Leng Qingqiu mengalihkan pandangannya. Dia mengatupkan bibirnya. Lalu berbicara pada dirinya sendiri dengan percaya diri. Lebih baik berlatih saja. Dia ingin menjadi kuat. Tak tahu alasan kali ini bertambah satu lagi. Yaitu untuk mengejar langkah ayah naga. Tidak lagi membiarkannya pergi berburu berbahaya sendirian. Pada saat yang sama, di mata Leng Qingqiu, gembala yang sedang berburu berbahaya. Saat terbang di langit. Sambil memikirkan rencana menu untuk si kecil. Si putih kini berada di usia pertumbuhan yang cepat. Jadi nutrisinya harus mencukupi. Berbagai sayuran dan buah tidak boleh terlewat. Makanan bakar yang berlemak harus dikurangi. Karena dapat menyebabkan masalah pencernaan dan risiko obesitas. Dan tidak bisa hanya vegetarian. Telur juga harus dimasukkan dalam rencana. Di suatu tempat di wilayah terlarang. Kamu berbaring di tanah. Sepasang mata naga yang menakutkan memandang kelinci putih di hadapmu. Saat itu kelinci sudah ketakutan dan menggigil. Bahkan tidak bisa melakukan satupun gerakan perlawanan. Otaknya yang kecil tidak cukup untuk membantunya memahami situasi. Hanya tahu bahwa makhluk besar ini tiba-tiba muncul dan menangkapnya. Juga tidak memakan diri sendiri. Dia hanya menyusun beberapa makanan di depannya. Meskipun sebelumnya dia sudah makan banyak sampai kenyang. Tetapi makanan yang disusun di depannya berkilau dan bersinar. Mengeluarkan aroma harum yang menggoda. Masih saja membuatnya tidak bisa menahan diri untuk membuka kelopak bunga yang menyerupai 3 bagian. Dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Ayo, makan saja. Kamu mengamati kelinci itu memakan butir-butir makanan yang bening. Seperti butiran padi yang masuk ke dalam perutnya. Setelah menunggu cukup lama. Memastikan bahwa dia tidak mengalami masalah atau reaksi buruk. Barulah dia tenang untuk menambahkannya ke dalam menu si kecil. Beras ini juga terlihat tidak ada masalah. Sepertinya, manusia seperti giok. Maka akan dinamakan beras jiwa giok saja. Buah bintang cerah. Serat perak. Embun awan mengalir. Dan juga sekarang beras jiwa giok ini. Makanan pokok, sayuran, dan buah. Pada dasarnya sudah lengkap. Masih perlu mencari beberapa telur unggas. Sementara kamu sedang memikirkan semua itu. Saatnya mencari sesuatu yang lebih cocok. Tiba-tiba suara jeritan tajam terdengar dari kejauhan. Kamu mengangkat kepala dan melihat. Tepatnya melihat langit tidak jauh yang berwarna merah. Seekor burung besar berwarna merah terbang di antara awan merah. Dapat terlihat bulu-bulunya yang melayang dengan anggun dan lincah. Seperti api yang menyala. Saat terbang, ia juga meninggalkan jejak yang terdiri dari percikan api di udara. Burung merah. Di antara banyak burung dan makhluk aneh di wilayah terlarang. Itu bisa dianggap sebagai makhluk dengan tingkat menengah. Dapat mengendalikan api yang jatuh dari udara. Membakar musuh hingga menjadi abu. Burung merah yang sudah dewasa bahkan bisa dengan mudah menjatuhkan hujan api yang sangat besar. Sangat menakutkan. Burung merah? Oh, telur dari makhluk ini sangat enak. Tahu, kamu menjilati bibir. Awalnya kamu hanya seekor naga muda. Hanya bisa sesekali mencuri telur burung dan sejenisnya. Dan burung berbulu merah ini akan diambil telurnya olehmu. Sampai hari ini, ketika memikirkannya kembali, masih saja terasa mengingatnya. Ngomong-ngomong, aku belum pernah makan burung berbulu merah. Tidak tahu rasanya bagaimana. Kamu menunjukkan gigi putihmu. Sudah merasa tergoda. Kamu merasa penilaianmu tentang burung berbulu merah masih sedikit satu sisi. Hanya pernah makan telurnya. Belum pernah makan burung dewasa. Bagaimana bisa seperti ini? Sebagai seekor naga pecinta makanan. Ini sangat tidak profesional. Merupakan perilaku yang sangat tidak pantas. Maka memutuskan untuk memberikan penilaian tentang burung berbulu merah yang dipanggang hari ini. Pertama, kumpulkan semua benda ini. Kamu menggali lubang di sembarang tempat. Menempatkan sebuah perisai. Mengubur makanan yang kamu kumpulkan di sekeliling ke dalam lubang terlebih dahulu. Agar tidak terbakar secara tidak sengaja saat menangkap burung. Ini semua adalah makanan untuk anak-anak kecil dalam waktu dekat. Sekalian juga menaruh kelinci kecil ke dalamnya. Bagaimanapun juga, aku sudah mencoba banyak hal untuk diriku sendiri. Tidak ada prestasi pun ada kerja keras. Kamu memutuskan untuk menyelamatkan nyawa pejabat dengan cepat. Setelah melakukan semua ini, kamu pun dengan hati-hati mendekati arah burung merah. Burung merah memang sangat mudah marah dan agresif. Terutama saat musim reproduksi. Pada periode ini, permusuhan burung merah akan mencapai puncaknya. Ia akan membakar segala sesuatu yang berani mendekat. Makhluk hidup di sarangnya akan dibakar menjadi abu. Untuk melindungi telur yang telah ia bertelur. Namun burung merah ini jelas berbeda dari burung merah biasa. Bukan hanya membakar makhluk hidup yang mendekat ke sarangnya. Bahkan ia menggunakan kemampuan bawaan yang luar biasa. Mengeluarkan api merah yang menyala. Melancarkan serangan tanpa pandang bulu. Sebenarnya, pada awalnya burung merah ini tidak begitu ekstrim. Ia juga hanya menyerang seperti kebanyakan burung merah lainnya. Hanya akan menyerang musuh yang mendekat ke sarangnya. Karena ini, menyebabkan dia mengabaikan musuh yang bersembunyi saat bertelur terakhir kali. Yang bersembunyi dalam kegelapan. Musuh itu sangat sabar.
Hingga pencuri telur lainnya menarik perhatian Red Fathead. Mengambil kesempatan saat lawan tidak kembali dan menyerang secara diam-diam. Meskipun Red Fathead meninggalkan api sebagai penjaga, namun tetap menahan rasa terbakar dari api. Mencuri telur burung. Red Fathead yang tersadar mendapati telur burungnya dicuri. Dengan marah memanggil api. Mengejar pencuri telur itu kemanapun. Namun tetap saja ia berhasil melarikan diri. Mengambil pelajaran dari pengalaman sebelumnya. Kali ini, Red Fathead segera setelah bertelur. Langsung menutupi seluruh area sekitar dengan api. Sepenuhnya memutus semua potensi bahaya. Jangan katakan yang sebenarnya. Kali ini benar-benar membakar banyak makhluk iblis yang berniat jahat terhadap telur burung. Di atas tanah yang hangus menjadi abu, tergeletak beberapa mayat binatang buas yang hangus menjadi arang. Di bawah api burung merah, mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. TSK simbol merek dagang terdaftar. Apakah burung merah ini sekeras itu? Sebagai pelaku utama yang menyebabkan semua ini, kamu hanya bisa terpana melihat dari kejauhan. Jika burung merah yang kamu temui sebelumnya juga melakukan hal yang sama, maka kamu benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi dirimu yang sekarang sudah berbeda dari sebelumnya. Kamu terbang langsung dengan terang dari langit. Burung merah yang terbang di udara tentu saja menemukan tamu tak diundang ini. Dalam sekejap, cahaya ganas di mata burung itu melonjak, seolah-olah nyala api yang membara. Tiba-tiba mengeluarkan suara pekikan yang menggelegar. Ini adalah pencuri telur lagi. Bersamaan dengan suaranya, api itu seketika membesar, seperti ombak yang menghampirimu. Api langit yang berkobar mengubah setengah langit menjadi merah seperti api yang menyala, seolah-olah ingin membawa pembaptisan bagi dunia ini, membakar semua kotoran. Di tengah awan berapi-api, dua bayangan bergerak di antara nyala api. Salah satunya adalah seekor burung besar yang tampak terbungkus dalam bulu merah yang menyerupai api. Sayapnya adalah dua awan merah. Ribuan aliran api mengelilinginya, membentuk burung-burung api yang terbang. Sedangkan bayangan lainnya adalah seekor naga raksasa yang seluruh tubuhnya hitam. Naga raksasa terbang di udara, menghadapi api yang telah mengubah setengah langit menjadi merah sendirian. Inilah pemandangan yang dilihat Leng Qingqiu saat ini. Dia sedang berlatih meditasi sendiri di rumah. Dia sedang merenungkan dalam hatinya. Tiba-tiba teringat akan sosokmu yang kesepian. Entah kenapa, hatinya terasa tidak tenang. Saat membayangkan, pikiran menjadi kacau. Dalam hati sedikit bingung. Kebetulan pada saat itu, dia mendengar suara yang sangat tajam. Suara teriakan yang menyimpan kemarahan tak terhingga. Seolah-olah ingin membakar dunia. Hati Leng Qingqiu bergetar. Dia tidak bisa tidak teringat pada naga besar yang keluar mencari makan. Dalam hati mulai merasa khawatir. Naga yang selalu membuatku khawatir. Ayah tidak mungkin dalam bahaya, kan? Begitu memikirkan tentang ayah yang pergi keluar demi dirinya. Naga ayah yang mencari makanan mungkin dalam bahaya. Leng Qingqiu tidak bisa lagi duduk tenang. Dia harus keluar untuk melihat. Jika tidak, dia tidak akan tenang. Leng Qingqiu bangkit dari tanah dengan cepat. Dengan kedua kaki kecil yang telanjang. Berlari ke arah mulut gua. Belum sempat. Dia melihat langit di jauh mulai memerah. Begitu melihat pemandangan di luar, dia segera terkejut dan membelalak. Di kejauhan pandangannya, sebagian kecil langit berwarna merah karena api. Seekor burung dewa api seperti raja di tengah api, mandi dalam api yang menyala. Di sisi lain, ada seekor naga raksasa yang hitam legam. Meskipun ukuran naga itu juga sangat besar, namun jika dibandingkan dengan api yang membakar setengah langit, itu juga terlihat agak kecil. Melihat pemandangan ini, Leng Qingqiu hampir tersedak. Tunggu, burung besar yang dimandikan api itu 8. Leng Qingqiu sangat cemas di dalam hati. Dia mungkin pernah melihat burung merah. Atau bisa dibilang, dia mungkin telah melihat burung merah dalam catatan. Pada masa perubahan aneh, berbagai monster ras asing yang kuat muncul. Salah satunya adalah burung merah. Mengontrol api. Burung buas yang memberikan serangan menghancurkan kepada manusia dari udara. Begitu burung merah itu muncul, telah membakar sebuah basis penyintas manusia. Menyebabkan kerugian besar. Kemudian muncul berkali-kali. Menyebabkan krisis besar bagi manusia. Manusia membayar harga yang besar. Hancurkan itu. Dan burung hitam berbulu merah di depan ini ternyata terlihat lebih besar daripada yang tercatat. Bahkan lebih besar dari burung berbulu merah yang kuat dari sebagian besar manusia. Kekuatan tidak perlu dibicarakan lagi. Pasti sekali lagi adalah burung tingkat raja. Bahkan melebihi burung buas tingkat raja. Bisakah dia mengalahkan burung berbulu merah ini? Leng Qingqiu tiba-tiba merasa bingung. Meskipun memiliki kepercayaan pada kekuatanmu. Dan pada awalnya kamu telah membunuh hiu di hadapannya. Singa emas itu juga tampak tidak lemah. Namun, burung berbulu merah memang terkenal sangat menakutkan. Pemandangan api langit dan naga di luar juga sangat mengguncang. Membuat Leng Qingqiu benar-benar tidak dapat menilai. Dia mencoba mendekat untuk melihat. Namun, penghalang yang kau buat menghentikannya untuk maju. Hanya bisa melotot. Mencoba melihat dengan jelas pertempuran kedua belah pihak. Sayangnya, tidak lama kemudian bahkan ini pun tidak bisa terlihat. Sosokmu dan burung sayap merah ditelan oleh awan api yang mengalir. Hanya sesekali muncul sedikit bentuk. Leng Qingqiu hanya bisa dengan putus asa menyerah. Beralih untuk berpikir dalam hati.
Apa yang sedang terjadi? Bagaimana dia bisa berkelahi dengan burung sayap merah itu? Jangan-jangan karena aku. Setelah berpikir berkali-kali, Leng Qingqiu hanya bisa memikirkan akhir ini. Leng Qingqiu mengeratkan bibirnya, menundukkan kepala. Setengah wajahnya tertutup bayangan. Tatapan matanya bergetar dengan hebat. Di dalam hatinya ada emosi tak terlukiskan yang muncul. Padahal aku sudah terbiasa lapar. Gak masalah jika harus lapar lagi. Ayah naga yang bodoh sekali. Dia sekali lagi mengangkat kepala melihat ke arah awan merah di kejauhan. Api yang membara menutupi pandangannya. Tapi tidak bisa menghentikan gerakannya. Dia menggenggam tangan di depannya dengan tegang. Sang permaisuri tidak pernah meminta bantuan dari dewa yang tidak nyata. Bagi dia, itu sangatlah konyol. Jika dewa benar-benar ada, bagaimana mungkin membiarkan perubahan aneh terjadi? Binatang buas berkeliaran. Dan jika dewa itu ada, dan jelas mengetahui hal ini, tetapi hanya menonton dari kejauhan, mengabaikan, maka dewa yang seperti ini tidak ada alasan untuk disembah. Jadi, segala sesuatu hanya bisa bergantung pada diri sendiri. Tapi sekarang, sang permaisuri yang tidak pernah berdoa kepada dewa, untuk naga hitam itu, juga tidak bisa tidak berdoa. Kau harus kembali dengan selamat ya. Di sisi lain, di dalam awan, dalam imajinasi Leng Qingqiu, kau yang sedang bertarung sengit dengan burung merah, sedang merendam dalam air panas. Oh tidak, itu adalah mandi air panas. Mengenai suhu bak mandi, ini cukup cocok. Kau menyipitkan mata seolah-olah menikmati rasa kurus. Mengizinkan api di samping membakar. Nyala api yang membara mengalir bagaikan air. Mengalir di tubuh naga raksasa. Lidah api yang membara menjilati sisiknya. Namun tidak meninggalkan sedikit pun jejak hangus. Burung merah bersuara tajam. Matanya seolah-olah ingin menyemburkan api. Api yang bergerak di belakangnya membentuk wujud. Menjadi seekor burung raksasa api yang lebih besar. Burung merah bersembunyi di pusat burung raksasa api. Menghampiri naga raksasa dengan berani. Kau juga tidak sopan. Langsung menampar dengan telapak tangan. Dalam sekejap, seolah-olah sebuah gunung raksasa menyerang tiba-tiba. Udara tiba-tiba menjadi hening. Di antara awan merah setinggi langit muncul sebuah kekosongan yang nyata. Burung raksasa api meledak akibat tamparanmu. Kilatan api meledak keluar. Api itu seperti cahaya ilahi yang turun dari langit, menyebar dan jatuh ke permukaan tanah. Burung berbulu merah itu juga terbangun setelah kau selap. Lehernya kau pegang dalam genggaman tanganmu. Tempat tinggal burung berbulu merah itu adalah sebuah gunung berapi yang aktif. Di dalamnya terdapat sebuah danau lava. Di mulut gua mengalir lava kental. Lava itu terlihat berwarna merah gelap. Terus mendidih, membentuk gelembung lava yang menggelembung. Di tengah nyala api yang berkobar, dengan tenang tergeletak sebuah telur. Permukaan telur itu menunjukkan warna merah muda yang lembut. Di dalamnya seolah ada inti yang memanas. Ditambah dengan kehangatan bulu api dan lava di luar sarang. Menjadikan telur tetap berada dalam lingkungan suhu tinggi. Yang dimaksudkan untuk mempercepat proses penetasan. Namun kau tidak berpikir demikian. Hanya merasa bahwa telur ini sangat praktis untuk dimakan. Tidak memerlukan pengolahan sama sekali. Telur yang dipanaskan oleh api dan magma itu terasa hangat. Masih ada sedikit rasa cair. Rasanya sangat enak. Jadi kamu memutuskan untuk mengambil sarang dan telur sekaligus. Kembali agar si kecil bisa makan yang segar. Setelah melakukan semua ini, barulah kamu mengeluarkan burung merah tunggal yang kamu tampar. Mengingat makanan si kecil berikutnya semuanya vegetarian. Tidak baik jika kamu makan daging di depannya. Itu mungkin akan membuat si kecil merasa tidak seimbang. Jadi, kamu yang perhatian memutuskan untuk makan dulu baru kembali. Gerakanmu sangat terampil. Tampaknya kamu sudah melakukan ini berkali-kali. Mencabut bulu dan merebusnya dalam satu gerakan. Bahkan mencucinya dalam kolam magma sekali. Kemudian, kamu sembarangan mencari sebuah batang kayu untuk menusuk burung merah tunggal. Diletakkan di atas api dan mulai dipanggang. Ngomong-ngomong, api yang digunakan untuk memanggang juga berasal dari burung merah tunggal itu sendiri. Benar-benar melakukan tanpa membuang sedikit pun. Sup asli menjadi makanan asli. Api yang berasal dari sumber yang sama memanggang daging dengan sempurna. Mengeluarkan aroma sepenuhnya. Bahkan tidak perlu menambahkan bumbu tambahan. Kamu makan dengan sangat nikmat. Dan menambahkan catatan pada rekaman pencicipan burung merah. Lalu terbang setelah mengepak sayap. Kembali ke tempat istirahat sebelumnya. Menemukan makanan yang diletakkan di sini. Ketika menggali keluar kelinci kecil. Ia bahkan mengira dirinya akan 3. Dalam keadaan terbalik. 4 anggota badan kejang. Leng Qingqiu sedang menunggu dengan tegang di dalam gua. Sikap tenang yang terbentuk saat menjadi ratu. Meruntuh di depan tetapi masih memiliki ketenangan yang tidak berubah. Seolah-olah telah menghilang tanpa jejak. Begitu memikirkan ayah naga yang sedang bertarung dengan burung merah di luar. Dia tidak mengetahui hal ini. Dia tidak bisa tetap tenang. Seperti seseorang yang khawatir akan keselamatan ayahnya. Seperti anak kecil yang sebenarnya. Berjalan mondar-mandir dengan cemas di dalam gua. Matanya selalu memperhatikan kejauhan. Berharap dapat melihat sosok yang diinginkannya. Tiba-tiba, suara angin melolong terdengar dari luar gua. Disusul suara benda raksasa jatuh ke tanah. Leng Qingqiu merasa senang di dalam hatinya. Tanpa sabar berlari menuju mulut gua. Sosok hitam sebesar gunung muncul di depan mata. Leng Qingqiu berteriak dengan cemas.
Ayah, ketika kamu kembali, kamu telah membuka larangan yang ada di mulut gua. Belum sempat menyapa si kecil. Tiba-tiba melihat sosok kecil berlari keluar dari dalam. Tersenyum. Baru saja ingin mengatakan sesuatu. Namun mendengar suara panggilan si kecil dari belakang. Seketika, tubuh naga bergetar. Mata naga menunjukkan ekspresi yang penuh kejut dan sukacita. Si kecil baru saja atau bahkan sudah bisa berbicara. Dan dia bahkan memanggilku ayah. Sebuah rasa kepuasan yang sangat mendalam. Mengalir dari dalam hatimu. Penuh di dalam hatimu. Sebagai pengasuh. Dapat melihat anakmu berlari tergopoh-gopoh ke arahmu. Mendengar anakmu memanggil, Papa. Kepuasan yang datang pada momen itu. Sangat sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Melebihi semua pencapaian. Melihat si kecil dengan wajah yang gelisah. Senyummu tak bisa ditahan. Bahkan menampakkan senyum seorang ayah tua. Si kecil masih sangat muda. Ketika terpisah dari Papa, dia merasa takut sendirian di rumah. Papa sudah kembali. Segera kamu mengulurkan tanganmu untuk menangkap Leng Qingqiu. Telapak tanganmu yang besar memegang si kecil yang masih lebih kecil dari kukumu. Seakan memegang harta yang sangat berharga. Membawa Leng Qingqiu di hadapanmu. Apakah kamu merindukan Papa? Papa. Burung. Leng Qingqiu melambai-lambaikan lengan kecilnya yang pendek. Dengan kata-kata yang tidak lancar. Menggerakkan anggota tubuh untuk mendukung. Dengan paksa menyampaikan maksudnya. Melihat keadaan, kamu tertegun sejenak. Sambil bertanya. Kau melihat aku bertarung dengan burung merah itu. Leng Qingqiu mengangguk. Menatapmu dengan wajah khawatir. Ingin memastikan apakah ada luka di tubuhmu. Kamu merasakan kehangatan di dalam hati. Sepertinya si kecil ini peduli padamu. Tidak tahu sejak kapan itu dimulai. Mungkin sejak kamu keluar dari rumah. Si kecil sudah khawatir tentang keselamatanmu. Ini membuktikan bahwa posisimu sangat penting bagi si kecil. Si kecil ini memang tidak sia-sia dibesarkan. Menghadapi tatapan khawatir Leng Qingqiu. Kamu juga tersenyum dan menghibur. Tidak apa-apa. Burung besar itu sangat lemah. Sama sekali bukan tandingannya ayah. Aku bahkan tidak terluka. Seandainya tahu si kecil di rumah. Begitu khawatir tentang keselamatanku. Kamu bahkan tidak memiliki niat untuk bermain-main dengan lawan. Dia langsung memberi tamparan keras pada burung merah. Segera pulang untuk menemani si kecil. Manusia. Leng Qingqiu mengatupkan bibirnya. Dia mengira kamu sedang berbohong. Bikin dia tenang. Meskipun dari penampilannya, naga ini tampak tidak memiliki luka yang parah. Bahkan sepertinya sisiknya tidak terluka sama sekali. Namun, Leng Qingqiu tetap dengan tajam memperhatikan. Di bawah anggota tubuh depan kiri naga ini, ada sehelai bulu yang terbakar terjepit di celah sisiknya. Dia tidak menyadarinya. Itu adalah bulu dari burung merah. Leng Qingqiu sedikit menundukkan kepalanya. Dia sudah membayangkan sebuah pertarungan dalam pikirannya. Hasil akhirnya adalah ayah naganya dikejar oleh burung merah. Melarikan diri dengan memalukan. Sehelai bulu ini seharusnya juga tertinggal dari saat itu. Dalam hati, suasana menjadi semakin bergelora. Namun sebenarnya, sisik itu adalah saat kamu mencabut bulu burung merah untuk dibakar. Hati-hati agar tidak lengket di tubuhmu. Melihat si kecil tampaknya suasana hatinya agak murung. Terlihat tidak bergairah. Kamu mengambil sesuatu dari belakangmu. Lihat ini, apa ini? Leng Qingqiu mendengar suara dan menengok. Di dalam sarang yang terbuat dari bulu merah. Terhampar dengan tenangnya sebuah telur. Telur dari burung merah. Si kecil sekarang sedang dalam masa pertumbuhan. Memerlukan tambahan nutrisi. Apakah telur ini untuk kamu makan? Sambil berbicara, kamu menyodorkan telur burung merah ke pelukannya. Telur burung itu cukup besar. Dipeluk oleh si kecil. Seperti bantal besar. Leng Qingqiu memeluk erat telur yang ada di pelukannya. Merasakan suhu hangat dan berat yang sangat terasa. Dia mengatupkan bibir. Tidak berbicara. Dia dalam hati mengeluh. Benarkah seperti ini? Saat ini, dia sudah membangun seluruh alur cerita ini dalam pikirannya. Sudah sepenuhnya terbangun. Agar dirinya yang sedang dalam masa pertumbuhan mendapatkan nutrisi yang cukup. Sang naga bodoh ini mengincar telur burung merah. Namun tidak sengaja ketahuan oleh pemiliknya saat mencuri telur. Burung merah yang marah segera menyerang sang naga papa. Dan untuk bisa memakan telur itu, naga papa yang bodoh ini meskipun sudah ditemukan dan diserang oleh burung merah, tidak memiliki rencana untuk menyerah. Menahan serangan dari pihak lawan. Melarikan diri. Mengenai mengapa burung merah itu kemudian menyerah. Leng Qingqiu merasa seharusnya telah kehilangan sesuatu. Tidak mungkin dia diserang oleh naga papa ini. Berdasarkan pemahamannya tentang naga ayah. Jika burung merah sejati ada di tangan naga ayah, pihak tersebut pasti tidak akan membiarkannya pergi. Akan membawa burung merah kembali sebagai makanan. Karena sekarang tidak melihatnya. Mungkin itu adalah tanda. Bagaimana bisa? Tidak suka makan? Kau lihat? Si kecil tampaknya tidak bereaksi sama sekali. Tak bisa tidak merasa sedikit aneh. Seharusnya tidak seperti ini. Lihat, si kecil sebelumnya makan barbeque dengan sangat lahap. Apakah dia tidak suka makan telur? Leng Qingqiu menggoyang wajah kecilnya dengan keras. Hanya merasa matanya sedikit kabur. Tidak, ayah naga itu menjebak dirinya sendiri demi putrinya. Oleh Feng Kuang dikejar dan dibawa kembali telur yang terbakar. Bagaimana mungkin dia tidak suka makan? Dia menengadah memandang naga raksasa. Dengan serius dia berkata,
Aku suka telur. Kau melihat raut wajah si kecil yang tidak tulus. Hampir menangis. Kurasa si kecil ini sepertinya benar-benar tidak suka makan telur. Tapi karena dia pengertian, tidak ingin mengecewakan dirinya sendiri. Jadi dia berkata suka meski tidak benar-benar demikian. Ini membuat hatimu tergerak. Betapa pengertian dan baiknya anak ini. Awalnya aku berencana untuk berkata, si kecil meskipun tidak suka, tapi demi keseimbangan nutrisi, tetap harus memaksanya untuk memakannya. Tapi sekarang pikiranmu berubah. Tidak apa-apa. Tidak perlu dipaksakan. Jika tidak suka makan telur, kita tidak usah makan. Aku juga sudah menyiapkan makanan lain untukmu. Dengan satu ayunan tanganmu. Sepanjang jalan jatuh banyak makanan di depanmu. Makanan pokok, sayuran, buah-buahan. Segala macam ada. Tapi tanpa terkecuali. Semuanya adalah makanan vegetarian. Kau menumpuk berbagai makanan menjadi sebuah gunung kecil dan berkata, bukankah kamu makan sayuran dengan nikmat di pagi hari? Kali ini aku sengaja menyiapkan lebih banyak. Semuanya sangat bergizi. Ayo makan. Leng Qingqiu melihat di depannya seperti sebuah gunung kecil. Namun tidak terlihat sedikit pun makanan berbasis daging. Perasaan sedih dalam hati si kecil tiba-tiba menghilang. Xiao Bai, ayo makan ini yang kamu suka. Jika telur tidak disukai, tidak usah. Sambil berkata, kamu memanggil Leng Qingqiu. Berniat untuk mengambil telur yang tidak disukai untuk dimakan sendiri. Namun, di mana anak manusia itu? Kamu terkejut, menyadari bahwa Leng Qingqiu yang sebelumnya ada di depanmu. Sekarang sudah menghilang tanpa jejak. Sekali lagi melihat, si kecil entah kapan sudah berlari ke depan sebuah batu besar. Sedang memeluk telur burung merah dengan kedua tangan. Dengan kuat menabrakkan diri ke batu. Si kecil ini. Kamu menggelengkan kepala dengan putus asa. Benar-benar hati anak kecil. Memang terburu-buru. Sudahlah. Dengan lengan kecilmu ini, tidak akan bisa memecahkan telur ini. Biarkan aku membantumu. Kamu berbicara sambil berjalan ke sana. Mengambil telur burung dari tangan si kecil. Sambil membantu mempersiapkannya. Mengeluarkan api naga dari mulutnya. Menggaring telur burung merah. Mengacu pada api hitam yang digunakan untuk memanggang sebelumnya. Kamu membuat beberapa perubahan pada api naga. Memanggangnya memberi rasa yang lebih istimewa. Leng Qingqiu terus menatap dengan mata besar. Mengawasi telur burung merah ini. Takut kamu akan menelannya sekaligus. Selesai. Leng Qingqiu tidak sabar. Teman-teman yang sudah makan telur tahu. Setelah telur dipanaskan, semua panas terjebak di dalam. Sangat mudah untuk terbakar. Leng Qingqiu saat ini seperti itu. Langsung ingin mengambilnya. Terbakar oleh uap panas dari dalam telur. Seperti tergores oleh telur. Jadi hanya bisa membuka mulut kecil. Mengganti napas dengan cepat. Mengeluarkan suara angin yang mendengus. Mencoba mendinginkan telur di mulutnya. Makan daging pelan-pelan. Tidak ada yang menemanimu. Biarkan aku membantumu untuk menghembus. Kau lihat, si kecil jelas-jelas kepanasan. Tapi tidak mau melepaskan telur dari mulutnya. Tampaknya enggan mengeluarkan makanan itu. Sangat menggemaskan. Tersenyum. Mendekatkan kepala naga ke samping si kecil. Dengan berani menganga. Menghembuskan napas. Sebuah angin bertiup. Menghilangkan uap putih. Juga membawa pergi banyak panas yang tersimpan di dalam telur. Makanlah. Kau mengangguk sedikit. Diam-diam menundukkan kepala dan mulai memakan telur kecil itu. Beberapa pasangan manusia saat makan juga saling membantu menghembuskan makanan panas. Saat itu Leng Qingqiu sangat tidak bisa memahami perilaku ini. Merasa sudah sebesar ini. Apakah tidak bisa meniupnya sendiri? Tetapi sekarang dia merasa tidak bersalah menikmati tubuhnya yang ramping. Dia baru berusia sekian tahun. Saat makan, dia butuh seseorang untuk membantunya meniup makanan supaya dingin. Apakah ada masalah? Beberapa hari ke depan, kamu tidak muncul sama sekali. Di satu sisi, ini untuk menenangkan jiwa kecil yang cemas dan ketakutan. Tujuan lainnya adalah untuk lebih jauh. Memperdalam hubungan dengan Leng Qingqiu. Saat dia kembali sendiri, si kecil sangat bersemangat untuk pertama kalinya. Memanggil dengan sebutan, ayah. Membuatmu senang untuk beberapa waktu. Setelah itu, kamu sering ingin si kecil memanggil, ayah, lagi. Namun selalu gagal untuk terwujud. Dari mana Leng Qingqiu ini? Sebelumnya, karena Tai khawatir tentang keamanan naga raksasa. Melihat naga kembali, dia sangat terharu. Jadi, dia menggunakan sebutan ini. Sekarang tidak ada situasi istimewa seperti saat itu. Dia adalah seorang penguasa wanita yang terhormat. Bagaimana mungkin dia benar-benar seperti anak kecil berusia 3 tahun, memanggil naga ini sebagai ayah? Kalau diceritakan, apakah masih punya muka? Jadi, tidak peduli seberapa banyak naga ini menggoda dengan kata-kata. Leng Qingqiu dengan tegas tidak mau menjawab. Seringkali, dua kata itu hampir keluar dari bibirnya. Tapi, kemudian ditelan kembali oleh Leng Qingqiu. Namun, kamu tidak merasa putus asa karenanya. Memulai segalanya memang sulit. Bahkan langkah yang paling sulit sudah dilalui. Kamu percaya si kecil sekarang hanya malu. Jadi dia tidak berani memanggil dengan sebutan itu. Ketika kedua belah pihak saling mengenal. Dan perasaan satu sama lain semakin dalam. Memanggil ayah akan menjadi jauh lebih mudah. Jadi, selama beberapa hari ini kamu selalu menemani gadis kecil itu bermain.
memperdalam perasaan satu sama lain. Hari ini pun sama. Satu manusia dan satu naga sedang bermain permainan. Kamu membuat sebuah frisbee dari kayu. Melempar frisbee itu keluar. Biarkan Leng Qingqiu mengambil piring itu kembali. Seperti permainan mengambil barang yang dia mainkan di taman dengan Go-Go. Leng Qingqiu juga merasa demikian. Dia meragukan bahwa naga raksasa ini menganggapnya sebagai putri, tetapi menganggapnya sebagai hewan peliharaan. Piring terbang meluncur dalam garis lengkung di udara. Jatuh tidak jauh di depan. Mengingat visi kecil itu, kamu tidak jauh-jauh sekali. Jika tidak, kamu bisa pergi dari gunung ini ke gunung yang itu. Xiao Bai, cepat, pergi ambil piring itu kembali. Memanggilnya dengan nama kecil ini. Semakin mirip seolah-olah hanya menghibur Go. Leng Qingqiu sangat tidak ingin memperhatikan naga ini. Namun tubuhnya tetap saja berjalan tanpa sadar untuk mengambil piring itu. Ganti, ganti. Kali ini giliranmu, Xiao Bai, untuk melempar agar aku yang mengambilnya. Kamu berkata dengan penuh semangat. Yang paling penting ketika bermain permainan dengan anak-anak adalah tidak bisa hanya memikirkan diri sendiri yang senang. Harus memberikan anak-anak rasa keterlibatan dan pengalaman yang cukup. Kadang-kadang, anak kecil juga harus diberi kesempatan untuk memimpin. Semua itu adalah hal yang kamu baca di buku pada kehidupanmu yang lalu. Belum pernah dipraktikkan. Sudut pandang keduanya bertukar. Wajah Leng Qingqiu juga mulai serius. Tadi adalah naga ini yang menganggap dirinya sebagai si kecil Go-Go yang bolak-balik, bukan? Sekarang giliran dia untuk mengambil alih. Melihat pemandangan ini, kamu langsung tersenyum. Hahaha. Xiao Bai juga mulai menyadari. Ya. Leng Qingqiu terdiam. Berdiri diam di tempat. Matanya terkunci pada satu arah. Menggenggam frisbee dengan satu tangan. Lalu dengan kuat melemparnya. Frisbee meluncur di udara membentuk sebuah lengkungan. Diiringi dengan suara nyaring saat menyentuh tanah. Jatuh tidak jauh di depanmu. Satu manusia dan satu naga langsung terdiam. Suasana di arena menjadi sangat canggung seketika. Wajah Leng Qingqiu tampak tanpa ekspresi. Melihat tangan kecilnya yang sedikit cabi. 5 jarinya membuka dan menutup. Dia sekarang tubuhnya belum berkembang. Lengan yang pendek. Ingin pergi jauh sungguh agak menyulitkan. Melihat si kecil tampaknya terlihat sangat cemas. Tampaknya hampir menangis. Kamu segera mengeluarkan suara untuk menarik perhatian orang lain. Tepat waktu menghentikan mantra. Tampaknya Xiao Bai juga merasa sedikit lelah. Waktu bermain hari ini sampai di sini saja. Istirahat sejenak. Sambil berkata, kamu pun menjadi yang pertama berbaring untuk istirahat. Sambil diam-diam memperhatikan gerakan si kecil. Mencegah pihak lain benar-benar menangis. Leng Qingqiu, seorang ratu yang megah. Tentu tidak mungkin menangis karena alasan konyol seperti ini. Dia sebelumnya hanya merasakan sedikit penyesalan. Dirinya sekarang kecil. Ingin sedikit membalas naga ini. Tetapi lelucon jahat itu tidak dapat terjadi. Tetapi melihat orang lain berbaring di tanah. Diam-diam memandang dirinya. Tampaknya terlihat sedikit bodoh dan menggemaskan. Tetap saja membuatnya tidak bisa menahan tawa. Melihat situasi, kamu juga tampaknya santai. Mengganggu sihir masih ada gunanya. Meskipun bahkan belum pernah punya pacar. Tapi kamu merasa pengalaman mengasuh anakmu semakin banyak. Leng Qingqiu juga menutup matanya. Diam-diam mulai membayangkan dalam pikirannya. Dalam beberapa hari ini, dia kembali membuat penemuan. Membayangkan tidak selalu harus nyata. Harus belajar singa merangkak di tanah. Asalkan gerakannya sedikit mirip dengan orang lain, itu sudah cukup. Misalnya sekarang dia sedang meniru singa. Gerakan beristirahat dengan tengkurap di tanah. Anak kecil ini. Kamu hanya menggelengkan kepala saat melihatnya. Di usia yang begitu muda sudah suka berbaring untuk istirahat. Dia tidak takut jatuh kemana-mana. Hampir bisa membayangkan betapa putus asanya pemandangan di masa depan. Bayangan singa jantan di pikiran Leng Qingqiu semakin jelas. Bahkan bulu di lehernya pun terlihat jelas. Bergoyang sedikit di udara. Seolah-olah akan bergerak kapan saja. Tapi tidak tahu apakah ini hanya ilusi. Leng Qingqiu merasa bahwa penggambarannya kali ini. Singa yang ia bayangkan terasa agak aneh. Meskipun penampilannya masih sama. Tapi sepertinya hilang aura meremehkan segalanya yang sebelumnya ada. Terutama dalam gambaran yang ia visualisasikan. Penampilan singa yang mengaum ke langit. Awalnya memiliki keperkasaan yang seolah bisa merobek langit dan merasa superior. Tapi sekarang, dalam tatapan yang angkuh itu sepertinya, ada sedikit suasana yang berbeda. Seolah ada sesuatu di langit, membuat singa merasa waspada dan tegang. Bahkan gambar visualisasi yang utuh ini, sekarang juga terasa seperti kehilangan sebuah bagian. Menjadi tidak sempurna. Dalam dunia kesadaran, Leng Qingqiu juga menengadahkan kepala bersama singa. Melihat ke langit yang tertutup awan gelap. Ada semacam rasa mendesak seperti angin badai menjelang hujan pegunungan. Di dalamnya seolah tersembunyi monster mengerikan. Mereka akan turun dari langit. Pasti itu adalah pemandangan yang terlihat saat aku membuka mata. Membuat Leng Qingqiu tiba-tiba menyadari. Inilah gambar yang kulihat saat aku membuka mata pada hari itu. Sumber gambaran yang saya bayangkan kali ini adalah singa emas pada hari itu. Jadi akan terlihat kurus sampai mempengaruhi. Singa emas itu terpengaruh oleh serangan naga besar yang turun dari langit. Tersembunyi di dalam awan. Itu adalah naga. Jika ditanya apa yang paling berkesan dalam hidup Leng Qingqiu, adegan yang paling berkesan
Mungkin itu adalah saat dia baru saja reinkarnasi menjadi seorang anak. Ini adalah pemandangan yang terlihat saat aku membuka mata. Kan? Singa itu berkilau seluruhnya dengan cahaya emas. Seperti singa yang terbuat dari emas. Dan benda yang jatuh dari langit itu. Dengan kekuatan yang luar biasa mengalahkan singa emas. Dan kemudian naga itu memanggang dan memakan lawan. Pemandangan itu meninggalkan dampak besar dalam hatinya. Sehingga kemudian saat berlatih metode visualisasi, singa yang dibangun dalam otak juga tidak bisa menghindar untuk mendekati singa emas itu. Namun yang tidak disadari Leng Qingqiu adalah, meskipun saat tiga mulai melakukan visualisasi, dia tidak memasukkan naga ini dalam hitungan. Tapi tetap saja secara tidak sadar memengaruhi. Singa emas dalam gambar visualisasi lebih tepatnya sedang melolong ke langit. Lebih tepatnya, dia waspada terhadap suatu keberadaan di langit. Dan keberadaan itu adalah naga raksasa ini. Setelah menyadari hal ini, langit dunia kesadaran, gelap kelam, memberikan perasaan tertekan yang kuat, bayangan itu tiba-tiba menyebar. Seolah-olah diretas oleh sesuatu. Bayangan tiba-tiba membelah di tengah. Dari celah yang seolah-olah merobek dunia itu, muncul sepasang cakar naga yang hitam gemerlap.